Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat cendekia. Selamat datang di Pustaka Kampus. Di sini saya akan menjelaskan materi akhlak tasawuf tentang kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani, serta hak kewajiban dan keadilan. A. Kebebasan. Dalam arti luas, kebebasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan, mulai dari sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya sesuai keinginan, baik individu maupun kelompok, namun tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, seseorang disebut bebas karena yang pertama, dapat menentukan sendiri tujuannya dan apa yang akan dilakukannya. Yang kedua, dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Yang ketiga, tidak dipaksa atau terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri ataupun dicegah dari berbuat apa yang dipilihnya sendiri oleh kehendak orang lain, negara, atau kekuasaan apapun. Dilihat dari segi sifatnya, kebebasan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kebebasan jasmaniah, yaitu kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang kita miliki. Kedua, kebebasan kehendak atau rohaniah, yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir. Ketiga, kebebasan moral, yang dalam arti luas berarti tidak ada macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan desakan yang tidak sampai dengan paksaan fisik. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tanggung jawab spiritual. Hussein Nasr dalam Islam and the Plight of Modern Man menyatakan bahwa akibat masyarakat modern yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan mereka berada di dalam wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, bergerak menjauh dari pusat. Yang kedua, tanggung jawab etik. Sebagai akibat modernisasi dan industrialisasi, kadang manusia mengalami degradasi moral yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Kehidupan modern seperti sekarang ini sering menampilkan sifat-sifat yang kurang dan tidak terpuji. Yang ketiga, tanggung jawab intelektual. Tuntutan yang muncul akibat modernisasi dan industrialisasi tersebut ialah pengembangan kemampuan intelektual muslim sehingga memiliki kemampuan dialogis dan fungsional terhadap perkembangan iptek. Materi yang selanjutnya yaitu hati nurani. Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung, seperti misalnya tanggapan sistem saraf simpatis. Selanjutnya, hubungan kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Suatu perbuatan baru dikatakan perbuatan yang akhlaki apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kesadaran sendiri dengan tulus ikhlas, bukan paksaan ataupun dibuat-buat. Dengan demikian, perbuatan yang berakhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan bebas. Inilah hubungan antara akhlak dengan kebebasan. Selanjutnya, perbuatan akhlak dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan. Perbuatan yang demikian dapat dimintai pertanggungjawaban dari orang yang melakukannya. Di sini merupakan letak hubungan antara tanggung jawab dan akhlak. Perbuatan akhlaki haruslah muncul dari dalam lubuk hati, sehingga keikhlasan hatilah yang melakukannya, hingga dapat dipertanggungjawabkan kepada hati sanubari. Maka hubungan akhlak dan kata hati atau hati nurani itu muncul. Selanjutnya yaitu hak. Hak yaitu wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan,
mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantaraan akalnya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban menurut ilmu akhlak berarti sesuatu yang diperintahkan oleh perasaan suci hati nurani untuk berbuat. Sebab menurut hati nurani dan undang-undang, akhlak perbuatan itu adalah baik dan benar. Kondisi manusia yang dibebankan kewajiban. Yang pertama, akil baligh. Yang kedua, sehat rohani. Yang ketiga, tahu dan sadar. Dan yang keempat, memiliki kebebasan memilih, berkehendak, dan berbuat. Materi yang selanjutnya yaitu keadilan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut di atas, maka timbul pula keadilan. Pujja Wijatna mengatakan bahwa keadilan adalah pengakuan dan perlakuan terhadap hak yang sah. Sedangkan dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Macam-macam keadilan. Yang pertama, adil yang berhubungan dengan perorangan ialah tindakan memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Dan yang kedua, adil yang berhubungan kemasyarakatan dan pemerintah. Misalnya, tindakan hakim menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang neraca keadilan. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa yang disebut akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, mendarah daging, sebenarnya, dan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Hubungan dengan hak dapat dilihat pada arti dari hak, yaitu sebagai milik yang dapat digunakan oleh seseorang tanpa ada yang dapat menghalanginya. Hak yang demikian itu merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak harus dilakukan oleh seseorang sebagai haknya. Akhlak yang mendarah daging itu kemudian menjadi bagian dari kepribadian seseorang, yang dengannya timbul kewajiban untuk melaksanakan tanpa merasa berat. Sedangkan keadilan, sebagaimana telah diuraikan dalam teori pertengahan, ternyata merupakan induk akhlak. Dengan terlaksanakannya hak, kewajiban, dan keadilan, maka sendirinya akan mendukung terciptanya perbuatan yang akhlaki. Disinilah letak hubungan fungsional antara hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.